Malam ke-35. Saat malam tiba, Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai Raja yang mulia, Wazir Fadli berkata kepada istrinya, "Tidakkah kau tahu bahwa musuhku, Muin, selalu mencari celah untuk menghancurkanku? Jika ia mendengar kabar ini, ia pasti akan menghadap Sultan dan berkata, 'Wazir yang kau percayai telah menggunakan 10.000 dinar untuk membeli seorang budak perempuan yang cantiknya tiada tara.' Lalu, setelah ia puas dengannya, ia malah memberikannya pada putranya dengan berkata, 'Kau lebih pantas memilikinya daripada Sultan.' Putranya pun meniduri gadis itu, dan kini ia berada di rumah mereka. Jika Sultan tidak percaya, Muin akan meminta izin untuk menggeledah rumahku. Sultan pasti mengizinkannya, lalu ia akan menyerbu, membawa budak perempuan itu ke istana, dan ketika Sultan bertanya, gadis itu tidak akan mampu menyangkal apa yang terjadi. Setelah itu, Muin akan berkata, 'Baginda, aku telah memberi saran yang bijak, tapi Anda tidak mempercayaiku. Aku pun akan dijadikan contoh di depan semua orang dan menghukumku.' Istrinya menenangkan Wazir Fadli dan berkata, 'Tidak perlu memberitahu siapapun. Serahkan saja urusan ini kepada Tuhan.' Mendengar itu, Wazir Fadli merasa agak tenang. Namun Nuruddin merasa takut akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Selama sebulan penuh, ia bersembunyi di kebun dan hanya kembali ke kamar ibunya pada malam hari. Setiap fajar menyingsing, ia kembali ke kebun, menghindari ayahnya. Melihat ini, ibunya berkata kepada Wazir Fadli, "Suamiku, haruskah kita kehilangan putra kita seperti kita kehilangan gadis itu? Jika ini terus berlanjut, ia bisa saja kabur." Wazir Fadli bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Sang istri menyarankan, "Begitu ia datang malam ini, tangkap dan maafkanlah dia. Berikan gadis itu padanya karena mereka saling mencintai. Aku akan membayarmu untuk harga gadis itu." Malam itu, Wazir Fadli menunggu. Ketika Nuruddin tiba, Wazir Fadli menangkapnya dan hampir saja memotong leher putranya. Ibunya segera datang sambil menangis, "Apa yang akan kau lakukan pada anak kita?" "Aku akan membunuhnya," kata Wazir Fadli. Nuruddin memohon, "Ayah, apakah aku tidak berarti bagimu?" Air mata Wazir Fadli mengalir mendengar kata-kata putranya. "Anakku," katanya lembut, "mengapa kau begitu mudah mengabaikan nyawa ayahmu dan kekayaan kita?" Nuruddin menjawab, "Ayah, dengarkan syair ini. Aku memang berdosa, tapi manusia bijak selalu memberi maaf pada yang bersalah." Mendengar itu, hati Wazir Fadli luluh. Ia pun memaafkan putranya, dan Nuruddin mencium tangan ayahnya tanda hormat. Wazir Fadli berkata, "Jika kau bisa memperlakukan Anis dengan baik, aku akan memberikan dia padamu. Tapi berjanjilah, jangan kau jual atau menikahi wanita lain." Nuruddin bersumpah akan menepati janjinya. Setelah itu, Nuruddin hidup bahagia bersama Anis selama setahun, sementara Raja lupa akan budak perempuan yang pernah ia minta. Namun Muin mendengar kabar ini. Meskipun demikian, ia tidak berani melaporkannya karena Wazir Fadli sangat dipercaya Sultan. Suatu hari, Wazir Fadli jatuh sakit setelah mandi. Udara dingin membuat tubuhnya melemah. Menjelang ajal, ia memanggil Nuruddin dan berpesan, "Anakku, ingatlah bahwa kehidupan ini singkat, dan kematian adalah takdir semua manusia. Hanya Tuhan yang abadi." Wazir Fadli pun wafat, meninggalkan kota dalam kesedihan mendalam. Pemakamannya dihadiri oleh para pejabat, penduduk, dan bahkan musuhnya, Muin. Setelah kematian ayahnya, Nuruddin hidup dalam kesedihan. Namun tak lama, ia mulai menghambur-hamburkan harta warisan ayahnya. Setiap hari ia berpesta bersama teman-temannya, membagi-bagikan hadiah besar kepada mereka. Suatu hari, pembantunya memperingatkan, "Tuan, jika kau terus begini, hartamu akan habis sebelum kau menyadarinya."
Namun Nuruddin menjawab dengan santai, "Apa gunanya harta jika tidak dibagikan? Tuhan akan memberiku rezeki lain." Namun takdir berkata lain. Setahun kemudian, kekayaannya habis. Satu persatu temannya meninggalkannya. Ketika ia meminta bantuan, tidak satu pun yang membukakan pintu. Nuruddin kembali ke Anis dengan wajah penuh keputusasaan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Nuruddin. Anis dengan lembut berkata, "Jual saja aku di pasar, tuanku. Dengan uang itu, kau bisa memulai hidup baru. Jika Tuhan menghendaki, kita pasti akan bertemu lagi." Nuruddin memeluknya erat, menangis tersedu-sedu. "Aku tak sanggup berpisah darimu walau sesaat," ujarnya. Namun terkadang, keadaan memaksa manusia untuk melakukan hal yang paling ia benci. Setelah berpikir panjang, Nuruddin membawa Anis ke pasar Buddha. Ia menyerahkan gadis itu kepada seorang pelelang bernama Haji Hasan. "Kau tahu nilai dari apa yang kau jual, bukan?" kata Nuruddin. "Tenang saja, Tuan," jawab Hasan. "Saya tahu cara bekerja." "Tapi bukankah ini Anis? Ayahmu dulu membelinya dariku seharga 10.000 dinar." "Betul," kata Nuruddin. Hasan pun berdiri di tengah kerumunan pedagang, menunggu hingga semua berkumpul. Pasar itu penuh dengan budak perempuan dari berbagai penjuru dunia, Turki, Nubia, Rumi, dan lainnya. Setelah semuanya siap, Hasan mulai melelang Anis. Para saudagar, tidak semua yang bulat itu kenari, tidak semua yang panjang itu pisang, dan tidak semua yang putih itu lemak. Tapi ini adalah mutiara yang tak ternilai harganya. "Berapa tawaran pertama untuknya?" seorang pedagang berseru. 4.500 dinar. Saat tawaran diumumkan, seorang wazir Muin kebetulan lewat. Ia melihat Nuruddin berdiri di tepi pasar. Dengan sinis, ia berpikir, apakah anak laki-laki Wazir Fadli ini sudah bangkrut hingga membawa budaknya ke pasar? Ia mendekati Hasan. "Aku ingin gadis itu," katanya. Hasan tak bisa menolak permintaan wazir itu. "Baik, Tuan. Tawaran saat ini adalah 4.500 dinar. Aku tawar dengan harga yang sama," kata Muin. Para pedagang, yang tahu sifat buruk wazir itu, memilih diam dan tidak menawar lebih tinggi. Muin lalu mendekati Hasan secara pribadi. "Bawakan gadis itu padaku dengan harga 4.000 dinar. Kau akan kuberi 500 dinar untukmu sendiri." Hasan pun kembali ke Nuruddin dengan wajah khawatir. "Tuan," bisiknya, "kau akan kehilangan gadis ini. Muin ingin mengambilnya dengan tipu daya. Jika kau menyerahkan gadis ini, dia hanya akan memberikan surat utang dan tak pernah membayar. Dia akan menyuruh orang-orangnya membohongimu sampai kau lelah dan menyerah." "Apa yang harus kulakukan?" tanya Nuruddin. "Ada satu cara," kata Hasan. "Datanglah ke tengah pasar, ambil gadis itu dariku, tampar dia, dan katakan, 'Dasar nakal. Aku hanya membawamu ke pasar untuk memenuhi sumpahku. Sekarang aku telah menepatinya. Pulanglah.' Dengan begitu, orang akan berpikir kau hanya memenuhi sumpah dan tidak berniat menjualnya." Nuruddin setuju. Di tengah kerumunan, ia merebut tangan Anis dari Hasan, menamparnya pelan, dan berseru, "Aku hanya membawamu ke sini untuk menepati sumpahku. Pulanglah dan jangan membangkang lagi. Kau pikir aku akan menjualmu? Jika aku menjual perabotan rumah saja, hasilnya lebih banyak darimu." Wazir Muin geram. "Dasar sombong. Apa lagi yang kau punya untuk dijual? Hah?" Nuruddin, yang marah, melawan balik. "Kalian semua tahu sifat buruknya," katanya kepada para pedagang. Para pedagang mengisyaratkan agar Nuruddin bertindak. Dengan berani, Nuruddin menyeret Muin dari kudanya dan melemparkannya ke tanah berlumpur. Ia memukulinya hingga darah bercampur lumpur mengotori wajah sang wazir. Pengawal Muin hendak menyerang, tetapi orang-orang berteriak,
Biarkan mereka. Ini urusan dua orang wazir. Akhirnya, Nuruddin membawa Anis pulang, sementara Muin pergi dengan baju penuh lumpur dan darah. Dengan kemarahan meluap, ia berjalan menuju istana Sultan sambil berteriak, "Aku telah dizalimi." Di hadapan Sultan, Muin menceritakan kisah yang dibuat-buat. "Hamba hanya ingin membeli budak itu untuk tuan. Tapi anak Wazir Fadli memukulku dan mempermalukanku." Sultan marah besar. "Bawa 40 prajurit," seret Nuruddin dan gadis itu ke hadapanku. Namun, seorang pelayan istana bernama Alamuddin Sanjar, yang dahulu setia pada ayah Nuruddin, mendengar perintah itu. Bergegas ia pergi ke rumah Nuruddin dan mengetuk pintunya. "Cepat pergi," katanya. "Sultan sudah mengirim pasukan untuk menangkapmu." Nuruddin terkejut, tetapi ia tidak membuang waktu. Bersama Anis, mereka lari ke tepi sungai, di mana sebuah kapal bersiap berangkat. Ia pun bertanya mau kemana kapal ini. "Kapal ini menuju Baghdad," kata kapten. Fajar mulai menyingsing. Maka Syahrazad menghentikan ceritanya.